Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Pramudia Putra Pratama Gosal, NIM L131211112. Di sini saya akan memaparkan hasil materi saya, yaitu teori atom. Kita tahu ada beberapa atom yang telah dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, model atom Dalton. Pada tahun 1803, John Dalton mengemukakan pendapatnya tentang atom. Teori atom Dalton didasarkan ada dua hukum, yaitu hukum kekekalan massa atau biasa disebut hukum Lavoisier dan hukum susunan tetap atau hukum Proust. Lavoisier menyatakan bahwa massa total zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total zat-zat hasil reaksi. Sedangkan Proust menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam satu senyawa selalu tetap. Dari kedua hukum tersebut, Dalton mengemukakan teori tentang atom sebagai berikut. 1. Atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Kedua, atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Suatu unsur memiliki atom-atom yang identik dan berbeda untuk unsur yang berbeda. 3. Atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Misalnya, air terdiri atom-atom hidrogen dan atom-atom oksigen. Yang keempat, reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan atau penyusunan kembali dari atom-atom, sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Berikutnya, model atom Thomson 1897. Berdasarkan penemuan tabung katode yang lebih baik oleh William Crookes, maka J.J. Thomson meneliti lebih lanjut tentang sinar katode dan dapat dipastikan bahwa sinar katode merupakan partikel, sebab dapat memutar baling-baling yang diletakkan di antara katode dan anode. Dari hasil percobaan ini, Thomson menyatakan bahwa sinar katode merupakan partikel penyusun atom atau partikel subatom yang bermuatan negatif dan selanjutnya disebut elektron. Atom merupakan partikel yang bersifat netral. Oleh karena elektron bermuatan negatif, maka harus ada partikel yang bermuatan positif untuk menetralkan muatan negatif elektron tersebut. Dari penemuan tersebut, Thomson memperbaiki kelemahan dari teori atom Dalton dan mengemukakan teori atomnya yang dikenal sebagai teori atom Thomson. Menurut Thomson, atom adalah materi yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron muatan negatif bagaikan kismis dalam roti kismis. Selanjutnya, model atom Rutherford 1911. Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari percobaan Rutherford, mengusulkan metode atom yang dikenal dengan model atom Rutherford, yang menyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif, dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Rutherford menduga bahwa di dalam inti atom terdapat partikel netral yang berfungsi mengikat partikel-partikel tersebut agar tidak saling tolak-menolak. Kemudian model atom Niels Bohr 1914. Niels Bohr mengemukakan atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron-elektron beredar pada kulit-kulit atom tanpa disertai pemancaran atau penyerapan energi. Yang terakhir, model atom modern atau mekanika gelombang atau mekanika kuantum. Model atom mekanika gelombang menjelaskan bahwa di dalam atom elektron beredar
pada orbital-orbital, yaitu daerah di sekitar inti atom dengan kebolehjadian menemukan elektron. Teori atom mekanika gelombang memiliki persamaan dengan teori atom Niels Bohr dalam hal tingkat-tingkat energi atom atau kulit-kulit atom, tetapi berbeda dalam hal yang bentuk lintasan elektronnya. Dalam teori mekanika gelombang, posisi elektron adalah tidak pasti. Hal yang dapat ditentukan mengenai keberadaan elektron dalam atom adalah dalam daerah dengan peluang terbesar untuk menemukan elektron. Daerah tersebut dinamakan orbital. Kemudian kelebihan dan kelemahan dari setiap model atom. Menurut Dalton seperti bola pejal. Kelebihannya itu mulai membangkitkan minat terhadap penelitian mengenai model atom. Sedangkan kelemahannya tidak menerangkan hubungan antara larutan senyawa dan daya hantar arus listrik. Jika atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur dan tidak dapat dibagi-bagi. Menurut Thomson seperti roti kismis. Kelebihannya membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dan dalam atom. Berarti atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Selain itu, juga memastikan bahwa atom tersebut dari partikel yang bermuatan positif dan negatif untuk membentuk atom netral. Juga membuktikan bahwa elektron terdapat dalam semua unsur. Sedangkan kelemahannya belum dapat menerangkan bagaimana susunan muatan positif dalam bola dan jumlah elektron. Kemudian model atom Rutherford seperti planet bumi mengelilingi matahari. Kelebihannya membuat hipotesa bahwa atom tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti. Sedangkan kelemahannya, model tersebut tidak dapat menerangkan mengapa elektron tidak pernah jatuh ke dalam inti sesuai dengan teori fisika klasik. Lanjut, Niels Bohr seperti bola dengan inti atom yang dikelilingi sejumlah elektron. Kelebihannya mampu membuktikan adanya lintasan elektron untuk atom hidrogen. Sedangkan kelemahannya hanya dapat menerangkan atom-atom yang memiliki elektron tunggal seperti gas hidrogen, tetapi tidak dapat menerangkan spektrum warna dari atom-atom yang memiliki banyak elektron. Slide selanjutnya, partikel-partikel penyusun atom. Yang pertama, proton. Proton merupakan partikel bermuatan positif, posisinya terletak di dalam inti atom. Yang kedua, elektron. Elektron merupakan partikel atom yang pertama kali ditemukan. Elektron ditemukan oleh Joseph John Thomson, seorang ilmuwan Inggris. Penemuannya berasal dari percobaan tabung sinar katoda pada 1997. Istilah elektron sendiri pertama kali dikemukakan oleh George Johnston Stoney pada 1991. Yang ketiga, neutron. Keberadaan proton di dalam inti atom ternyata tidak sendirian. James Chadwick, seorang ilmuwan Inggris, berhasil menemukan adanya neutron dalam inti atom pada 1932. Slide selanjutnya. Susunan atom. Yang pertama, nomor atom. Nomor atom adalah bilangan yang menunjukkan jumlah proton di dalam inti atom. Nomor atom juga menunjukkan jumlah elektron dalam atom. Contohnya, nomor atom Na sama dengan 11. Artinya jumlah protonnya itu 11. Yang kedua, nomor massa. Nomor massa
adalah bilangan yang menunjukkan jumlah proton ditambah neutron di dalam inti atom. Yang ketiga, notasi susunan atom. Jumlah proton, elektron, dan neutron dalam suatu atom dinyatakan dengan lambang notasi sebagai berikut. A itu nomor massa atau jumlah proton ditambah neutron dalam inti atom, sedangkan X adalah lambang unsur, dan Z nomor atom dalam kurung jumlah proton dalam inti atom. Yang keempat, isotop. Isotop itu unsur-unsur yang mempunyai nomor atom sama tetapi nomor massanya berbeda. Misalnya C614 dengan C613 dengan C612. Jadi nomor massanya itu beda. Sedangkan nomor atomnya itu sama, yakni 6 di bawah. Yang kelima, isobar. Isobar itu unsur-unsur yang mempunyai nomor massa yang sama, tetapi nomor atomnya berbeda-beda pada unsur yang berbeda pula. Misalnya 14C6 dengan 14N7. Nomor massanya yakni 14 dan nomor atomnya itu beda, 6 dan 7. Yang keenam, isoton. Isoton itu unsur-unsur yang mempunyai jumlah neutron yang sama. Misalnya 14C6 dengan 15N7. Di mana neutronnya itu kita kurang 14 kurang 6 sama dengan 8. Begitu juga 15 per N. Nomor masanya kita kurang dengan nomor atomnya. 15 kurang 7 sama dengan 8. Berikutnya, mekanika kuantum. Bilangan kuantum. Bilangan kuantum utama dalam kurung N menyatakan tingkat energi utama kulit. Misal, K, N sama dengan 1, L sama dengan N 2, M sama dengan N 3, dan seterusnya. Yang berikut, bilangan kuantum azimut atau L kecil menyatakan subkulit bentuk orbital. Misalnya L sama dengan 0, bla 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 bla, N kurang 1, dan seterusnya. Ini contoh-contohnya. Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik. Lambangnya M, menyatakan orientasi orbital bentuk khusus, orbital ukuran orbital. Misalnya M sama dengan min L sampai dengan plus L, yang dimana orbital S, L sama dengan 0, M sama dengan 0, 1 orbital, maksimum 2 elektron. P sama dengan L kecil kurang sama dengan 1. M sama dengan L 1 min 1, 0, 1, berarti dia 3 orbital, maksimumnya 6 elektron, dan seterusnya. Seperti 5 orbital berarti dia maksimumnya 10 elektron. Kalau dia 7 orbital, maksimumnya dia 14 elektron. Kemudian yang keempat, bilangan kuantum spin. Elektron selain berevolusi mengelilingi inti, juga berrotasi. 1 orbital sama dengan 2 elektron, seharusnya bertolak belakang. Seharusnya tolak-menolak. Untuk mengimbangi tolakan suatu gaya magnet, rotasi elektron harus berlawanan. Ya, berikut yang kelima, Berikutnya, konfigurasi elektron. Asas Aufbau, penyisian elektron dimulai dari subkulit dengan tingkat energi yang lebih rendah dahulu.
Kita lihat di sini contohnya urutan tingkat energi subkulit. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S. Tingkat energinya itu N ditambah L. Ya. Selanjutnya, kaidahan. Elektron di dalam suatu orbital tidak boleh berpasangan sebelum masing-masing orbital dalam suatu subkulit terisi masing-masing satu elektron. Ya. Contohnya kita lihat 08O, 1O pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 4. Ya, jadi penyimpangan konfigurasi pada subkulit D. Subkulit D itu 1/2 penuh stabil. Ya. Yang ke 5, larangan Pauli. Elektron dalam menyusun suatu atom-atom masing memiliki 4 bilangan kuantum yang berbeda. Yang kita lihat garis bawah merah ini adalah alamat dari elektron. Contohnya 16S, 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 3P pangkat 6, dan seterusnya. Contoh, temukan keempat bilangan kuantum elektron terakhir dari 11Na, 17Cl, 26Fe, 27Co. Jadi cara jawabnya itu 11Na, 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S1 itu 1, N-nya itu 3, L-nya itu 0, M-nya itu 0, S-nya itu plus 1/2 stabil, dan seterusnya. Ya, sekian hasil ringkasan dari teori atom dan unsur-unsur atom. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.